Catatan yang tak seharusnya aku baca. Pernah nggak sih kamu merasa kenal seseorang sepenuhnya, tapi ternyata ada sisi lain yang tak pernah kamu tahu? Inilah kisah tentang seorang suami yang menemukan rahasia terbesar istrinya setelah kematian memisahkan mereka. Siapkan hati kalian, karena cinta yang indah kadang datang bersama air mata. Suara hujan turun pelan, membasahi kaca jendela kamar yang sudah lama tak dibersihkan. Aroma tanah basah bercampur dengan sisa wangi bunga melati dari upacara pemakaman siang tadi. Arga duduk di lantai kamarnya, punggungnya bersandar pada lemari yang kini tampak asing tanpa kehadiran istrinya, Rina. Di tangannya masih tergenggam erat foto pernikahan mereka. Foto yang dulu terasa bahagia, kini seperti menatap balik dengan kesedihan. Di antara tumpukan pakaian yang belum sempat ia lipat, Arga menemukan sebuah benda kecil terselip di bawah tumpukan syal berdebu. Sebuah buku bersampul coklat tua dengan pinggiran kertas yang mulai menguning. Di pojok kanan atas tertulis rapi dengan tinta hitam, catatan harian Rina, jangan dibuka. Jantung Arga berdegup. Ia menatap tulisan itu lama, seolah kata jangan di situ menantangnya untuk melawan. Tangannya gemetar ketika menyentuh sampul buku itu. Ia tahu sebagian dirinya ingin menghormati privasi mendiang istrinya, tapi rasa rindu yang menyesakkan dada dan rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung membuatnya kehilangan kendali. Apa yang kau sembunyikan dariku, Rin? Gumamnya pelan, hampir seperti doa. Perlahan, ia membuka halaman pertama. Aroma kertas tua menyeruak, membawa kenangan yang samar. Tulisan tangan Rina memenuhi halaman itu. Indah, teratur, dan penuh perasaan. Namun kalimat pertama yang terbaca membuat tubuh Arga membeku. Matanya tak percaya pada apa yang ia lihat. Hari ini, aku kembali bertemu dengannya. Reno, nama itu bergema di kepalanya, menusuk seperti pisau yang perlahan menembus hati. Reno? Siapa Reno? Kenapa ada nama itu dalam catatan istrinya? Arga menutup buku itu cepat-cepat, seolah halaman itu bisa terbakar hanya karena matanya menatap terlalu lama. Tapi rasa penasaran sudah menjerat. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tak akan sama lagi. Dan buku itu bukan sekadar catatan harian. Itu adalah pintu menuju rahasia yang Rina bawa sampai mati. Malam itu, hujan belum juga berhenti. Arga duduk di ruang tamu, menatap buku coklat di atas meja, seperti menatap bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia ingin membuangnya, tapi rasa ingin tahu menahannya. Ia merasa buku itu memanggilnya. Perlahan ia membuka lagi halaman yang sempat ia tutup dengan tangan bergetar. Di sana, tulisan Rina melanjutkan kisah yang seharusnya tidak ia baca. Aku tak tahu kenapa takdir mempertemukanku dengannya lagi. Setelah sekian tahun berusaha melupakan, Reno muncul begitu saja di tempat yang tak pernah kuduga. Ia masih sama, dengan senyum yang dulu pernah membuatku lupa siapa diriku. Arga terdiam, jantungnya berdegup cepat. Setiap kata seperti racun yang merembes pelan ke dalam pikirannya. Ia menatap foto Rina di dinding. Senyum yang dulu terasa tulus, kini tampak penuh rahasia. Dia bilang hanya ingin bertemu sebentar, sekadar menanyakan kabar. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat matanya, aku merasa seperti kembali ke masa-masa sebelum aku menjadi istri seseorang. Aku takut, tapi di sisi lain, aku merindukannya. Kalimat itu membuat dada Arga sesak. Ia memukul meja, menahan emosi yang hampir meledak. Rin, apa yang kau lakukan? Ia mencoba mencari logika. Mungkin itu hanya tulisan lama sebelum mereka menikah. Tapi halaman berikutnya menghancurkan keyakinan itu. Hari ini, setelah Arga berangkat kerja, aku dan Reno bertemu di kafe dekat taman. Kami bicara lama. Ia tahu aku sudah menikah. Tapi matanya berkata,
hal yang tak seharusnya. Arga menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tersengal. Taman itu, taman tempat ia dan Rina sering duduk bersama setiap minggu sore. Rupanya, di tempat yang sama, istrinya pernah berbagi senyum yang bukan untuknya. Hujan di luar makin deras, seolah langit pun tahu. Malam itu, ada hati yang mulai retak perlahan. Arga menatap buku itu sekali lagi. Dalam pikirannya, 1000 pertanyaan berteriak tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Reno? Sejak kapan semua ini terjadi? Dan apakah Rina benar-benar pernah mencintainya? Di halaman terakhir yang ia buka malam itu, Rina menulis kalimat pendek yang menutup segala rasa damai yang tersisa. Aku tahu, aku sedang bermain api, tapi aku tak bisa berhenti. Arga menutup buku itu perlahan. Air matanya jatuh, bukan karena benci, tapi karena kehilangan rasa percaya pada cinta yang selama ini ia yakini suci. Malam itu, ia menatap hujan dengan mata kosong. Dan di dalam hatinya, satu hal mulai tumbuh, kebutuhan untuk tahu seluruh kebenaran, berapapun harganya. Pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Suara hujan sudah berhenti, tapi aroma lembab masih menempel di dinding. Arga duduk di ranjang yang dulu mereka bagi berdua, kini hanya menyisakan dingin dan kenangan. Di meja rias, botol parfum Rina masih berdiri rapi, wangi khas yang selalu menenangkan hatinya. Namun ketika ia membuka lemari, ada sesuatu yang aneh. Di tumpukan pakaian Rina, tercium aroma lain, lebih lembut, lebih asing, dan jelas bukan milik parfum yang biasa ia belikan. Ia mengambil salah satu pakaian itu, selendang berwarna biru muda, yang seingatnya belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menatapnya lama, lalu menunduk. Di ujung selendang itu, ada secari kertas kecil terselip di dalam lipatan. Dengan tangan bergetar, Arga menariknya keluar. Tulisan tangan di kertas itu membuat dadanya kembali bergetar hebat. Untuk Rina, dari Reno, maaf, aku datang di waktu yang salah. Arga terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia duduk di lantai, menatap tulisan itu berkali-kali, seakan berharap huruf-huruf itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi, tidak, nama itu sama. Reno? Sekujur tubuhnya terasa dingin. Ia menatap foto Rina di meja, mencoba mencari alasan logis. Mungkin hanya teman lama, pikirnya. Tapi bagaimana mungkin seorang teman memberikan selendang dengan pesan seintim itu? Tangannya gemetar ketika ia membuka kembali buku harian itu, berharap ada penjelasan. Tapi semakin banyak ia baca, semakin dalam luka yang ia rasakan. Aku tahu, ini salah. Tapi bersamanya, aku merasa dilihat, didengar, sesuatu yang perlahan hilang sejak aku menjadi istri. Arga memejamkan mata. Kata-kata itu seperti belati yang menembus dada. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum Rina yang lembut, ada kesedihan yang tak pernah ia pahami. Ia tak pernah menyadari bahwa istrinya merasa sendiri. Bahkan ketika ia selalu di rumah, hening. Arga menatap cermin di depannya. Wajahnya tampak asing, matanya merah dan kosong. Apa aku suami yang gagal? Gumamnya. Pelan, ia menggenggam selendang itu erat, lalu menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Kali ini lebih deras. Di antara tetes hujan yang jatuh, ia seakan mendengar suara Rina berbisik pelan. Suara yang hanya ada di kepalanya. Maafkan aku, Gak. Aku lelah jadi istri sempurna. Air mata Arga akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak Rina pergi, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti. Hari berikutnya, Arga memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Reno. Nama itu kini seperti bayangan hitam yang menghantui setiap pikirannya. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa makan. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tulisan Rina di halaman-halaman buku itu.
dan nama Reno yang terus muncul di setiap bab harian istrinya. Ia membuka ponselnya, menelusuri galeri foto Rina. Dari ratusan potret kenangan mereka berdua, ia menemukan satu foto yang terasa janggal. Foto itu diambil di sebuah kafe kecil, bukan tempat yang pernah mereka datangi bersama. Di pojok kaca, ada bayangan samar seseorang. Arga memperbesar gambar itu, dan di sana, samar-samar terlihat sosok pria berkemeja putih, duduk berhadapan dengan Rina. Reno, bisiknya lirih. Tanpa berpikir panjang, Arga mencari kafe itu. Ia mengingat tulisan Rina di buku hariannya. Kami bertemu di kafe dekat taman. Setelah hampir 2 jam berkeliling, ia akhirnya menemukan tempat yang dimaksud. Sebuah kafe sederhana bernama Senja Hening. Papan kayunya sudah pudar, tapi aroma kopi di dalam masih sama hangatnya. Ketika Arga masuk, seorang pelayan tua menyapanya ramah. "Selamat datang, Pak." "Sendirian saja?" Arga ragu. Ia menatap sekeliling, lalu menunjuk ke salah satu sudut ruangan. Di sana, biasanya duduk berdua, seorang wanita muda dan pria berkemeja putih. "Kira-kira sering datang ke sini?" Pelayan itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Ah, yang Ibu Rina itu ya?" Jantung Arga berdegup kencang. "Jadi, Bapak mengenalnya?" Pelayan itu mengangguk pelan. "Mereka sering datang sore-sore. Tidak tampak seperti orang yang berselingkuh, tapi ada sesuatu di cara mereka saling memandang. Tenang, tapi menyimpan banyak cerita." Arga terdiam. Rasanya dadanya ditusuk dari dalam. Ia memejamkan mata, mencoba menahan gejolak emosi yang membuncah. Pelayan itu melanjutkan. "Yang pria itu sopan sekali. Pernah saya dengar, dia bilang, 'Aku cuma ingin menebus masa lalu.'" Kata-kata itu menancap dalam pikiran Arga seperti belati kedua. Ia menatap kursi di sudut itu, kursi yang kini kosong, tapi seolah menyimpan jejak tawa dan bisikan yang pernah ada. Ia duduk di sana, tangannya menyentuh permukaan meja yang dingin. Dalam bayangannya, Rina duduk di hadapannya. Tersenyum lembut seperti dulu, tapi kali ini senyum itu terasa asing. Arga berbisik pelan. "Kenapa, Rin? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Hujan kembali turun di luar kafe, dan di tengah suara rintiknya, Arga sadar pencariannya baru saja dimulai. Buku harian itu belum mengungkap semuanya. Masih banyak rahasia yang belum ia buka, dan setiap halaman yang tersisa bisa menghancurkan sisa hatinya sedikit demi sedikit. Malam itu, Arga kembali ke rumah dengan kepala berat dan hati yang penuh luka. Buku harian Rina kini tergeletak di meja kerjanya, terbuka di tengah, seolah menantangnya untuk melanjutkan membaca. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda menarik perhatiannya. Di bagian belakang buku, ada sebuah amplop tipis yang diselipkan di antara halaman terakhir. Di atasnya, tertulis dengan tinta biru, "Untuk Reno." Jika aku tak sempat mengatakan semuanya, tangan Arga gemetar saat memegangnya. Rasanya napasnya sesak, tapi ia tetap membuka surat itu. Isinya, satu lembar kertas penuh tulisan tangan Rina, rapi dan lembut seperti biasa. Namun setiap kata di dalamnya terasa seperti sayatan kecil yang perlahan mengoyak hati Arga. "Reno, maafkan aku. Aku tahu, semuanya sudah salah sejak awal. Aku mencintai Arga, tapi entah mengapa, hatiku selalu kembali padamu. Mungkin karena kamu adalah bagian masa laluku yang belum sempat selesai." Arga menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Tapi ia terus membaca. "Kau datang ketika aku rapuh, ketika rumah tanggaku terasa dingin dan hampa. Aku tahu seharusnya aku bicara pada Arga, tapi aku takut kehilangan wajah hangatmu. Takut melihat matanya yang kecewa. Aku ingin memilih yang benar, tapi hatiku tak sekuat itu." Setetes air mata jatuh membasahi kertas itu. Arga tak tahu lagi, apakah itu air matanya
Atau milik hujan yang menetes dari atap rumah yang bocor? Jika suatu hari Arga menemukan surat ini, aku hanya ingin ia tahu. Aku mencintainya dengan cara yang berbeda. Tapi ada luka di masa laluku bersama Reno yang belum pernah sembuh. Arga menatap surat itu lama. Matanya bergetar. Jadi benar, cinta itu bukan tentang kebohongan semata, tapi tentang dua luka yang saling bertemu di waktu yang salah. Ia berdiri perlahan, menatap foto Rina di dinding. Kau mencintaiku, tapi tetap memilih menyembunyikan kebenaran. Ia mengambil napas panjang, lalu berjalan ke lemari. Dari sana, ia mengambil kotak kecil berisi surat-surat lama Rina saat mereka masih pacaran. Semuanya berisi janji, tawa, dan kata cinta, tetapi tidak ada satupun yang sehangat surat untuk Reno. Arga duduk di lantai, memeluk buku harian itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan oleh pria lain, tapi oleh cinta yang tak ia mengerti. Dan di antara keheningan malam itu, ia berjanji dalam hati. Jika cinta Rina tak sempat ia pahami semasa hidup, maka ia akan memahaminya melalui setiap halaman terakhir buku itu. Walaupun setiap katanya bisa menghancurkannya perlahan. Pagi itu, matahari terasa terlalu cerah untuk hati yang hancur. Arga duduk di teras rumah, memandangi taman kecil yang dulu sering dirawat Rina dengan penuh cinta. Kini bunga-bunga itu layu, seperti tak punya alasan lagi untuk mekar. Di pangkuannya, buku harian Rina kembali terbuka. Dan di halaman selanjutnya, ada kisah yang membuat darahnya berdesir. Hari ini aku tahu, luka masa lalu tak bisa sembuh hanya karena waktu. Aku dan Reno berusaha menjauh, tapi setiap kali aku melihatnya, luka itu berdarah lagi. Ia bukan hanya cinta pertamaku. Dia adalah bagian dari diriku yang pernah hilang. Arga menatap langit kosong. Bagian dari diriku yang pernah hilang. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Jadi selama ini, Rina tidak hanya menyimpan rahasia. Ia menyimpan masa lalu yang belum pernah selesai. Ia melanjutkan membaca. Arga pria yang baik. Ia menyayangiku dengan tulus. Tak pernah meninggikan suara. Tapi entah kenapa, semakin aku dicintai, semakin aku merasa bersalah. Aku ingin jujur, tapi aku takut menghancurkan rumah yang kami bangun. Arga menutup buku itu pelan. Dada terasa sesak. Ia ingin marah. Tapi kepada siapa? Rina sudah pergi. Reno, ia bahkan belum tahu siapa dia sebenarnya. Yang tersisa hanya dirinya sendiri dan kenangan yang kini terasa seperti jebakan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Arga ragu, tapi akhirnya menjawab. Halo, suara di seberang terdengar berat. Tenang, namun bergetar pelan. Ini dengan Pak Arga, maaf. Saya Reno. Arga membeku. Suara itu seperti datang dari mimpi buruk yang menjadi nyata. Ia tak menjawab. Reno melanjutkan. Saya baru tahu Rina sudah tiada. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa dan ada sesuatu yang harus Bapak tahu. Arga terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Apa maksudmu? Tanyanya akhirnya. Suaranya serak, menahan emosi. Ada surat terakhir yang Rina titipkan untuk Bapak. Tapi ia memintaku untuk menyerahkannya hanya setelah ia pergi. Arga menatap kosong ke arah taman yang hening. Surat terakhir, Reno melanjutkan. Suaranya berat menahan perasaan. Boleh kita bertemu? Saya tidak ingin ada kesalahpahaman lagi. Rina, dia tidak seperti yang Bapak pikirkan. Telepon terputus. Arga masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar antara amarah, penasaran, dan rasa takut. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi buku harian yang kini seperti hidup. Ia sadar, lembar demi lembar bukan sekadar pengakuan dosa, tapi puzzle yang belum selesai. Dan mungkin hanya Reno yang memegang potongan terakhirnya. Hujan kembali turun. Kali ini, Arga tak menutup jendela. Ia biarkan angin dingin masuk.
membasahi lantai, karena di dalam hatinya, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Langit sore itu kelabu. Arga menunggu di taman kota, tempat yang sering disebut Rina dalam buku hariannya. Tempat segalanya dimulai, dan mungkin tempat segalanya berakhir. Ia menggenggam buku itu erat di tangan, sementara pikirannya berputar tak karuan. Dari kejauhan, seorang pria berjas hitam mendekat pelan. Usianya sekitar awal 40-an. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan beban berat. Ia berhenti beberapa langkah di depan Arga, menundukkan kepala. "Reno," kata Arga pelan. Pria itu mengangguk. Suaranya serak. "Saya tahu. Saya tak pantas menemuinya dulu. Dan mungkin saya juga tak pantas berdiri di depan Anda sekarang." Hening. Hanya suara hujan yang mulai turun pelan, membasahi tanah dan menggantungkan bau getir di udara. Arga memandangi wajah Reno, pria yang menjadi nama di balik setiap luka yang ia temukan di buku itu. "Kenapa kau datang?" tanya Arga, akhirnya. Dingin tapi penuh tekanan. Reno menatapnya dengan mata merah yang lelah. "Karena saya ingin menepati janji terakhir Rina." Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop putih yang sedikit kusut. "Dia menulis surat ini untuk Anda. Ia titip pada saya seminggu sebelum dia meninggal." Arga menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ia belum membuka, hanya menatap nama di sampulnya. "Untuk suamiku." Arga, air matanya hampir jatuh. Kenapa dia tidak langsung memberikannya padaku? Suara Arga meninggi. "Kenapa harus lewat kamu?" Reno menunduk. "Karena dia takut, Arga. Dia takut kamu membencinya sebelum sempat menjelaskan." Hujan makin deras. Arga menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kebingungan. "Jelaskan apa?" "Bahwa dia selingkuh di belakangku." Reno menarik napas panjang. "Tidak seperti itu." Ia menatap Arga dalam-dalam. "Aku dan Rina memang punya masa lalu. Kami pernah bertunangan sebelum dia mengenalmu. Tapi pernikahan kami batal karena kecelakaan. Aku koma selama berbulan-bulan. Saat aku sadar, Rina sudah menikah denganmu." Arga terpaku. Suara hujan mendadak hilang dari telinganya. Dunia berhenti sejenak. "Apa yang kau bilang?" Reno mengangguk pelan. "Dia mencintaimu, Arga. Tapi ketika kami bertemu lagi, kenangan itu muncul. Bukan karena nafsu atau pengkhianatan, tapi karena rasa bersalah. Rina merasa meninggalkanku tanpa sempat berpamitan." Arga menatap tanah basah, mencoba mencerna setiap kata. "Jadi semua yang kutemukan di buku itu bukan perselingkuhan. Dia menulis karena itu satu-satunya cara untuk mengeluarkan sesaknya." Jawab Reno lirih. "Dia tak pernah ingin kau membacanya." Angin dingin menerpa wajah Arga, membawa sisa air hujan ke kulitnya. Ia menatap amplop di tangannya lama sekali, lalu menatap Reno lagi. "Kenapa sekarang? Kenapa baru muncul setelah semuanya terlambat?" Reno menatap ke langit. "Karena aku juga terlambat." "Enggak, sama seperti dia." Keduanya terdiam di bawah hujan. Dua pria yang mencintai perempuan yang sama, tapi dengan cara dan waktu yang salah. Dan di tengah keheningan itu, Arga membuka amplop di tangannya. Perlahan, dengan hati yang sudah siap mendengar kebenaran terakhir dari wanita yang telah pergi. Hujan semakin deras, angin berdesir, membuat lembar surat di tangan Arga sedikit bergetar. Ia menatap tulisan tangan Rina, halus, rapi, dan lembut, seperti suara yang dulu menenangkannya setiap malam. Kali ini, setiap huruf seolah memanggil namanya dari dunia lain. "Untuk suamiku, Arga." Tangannya gemetar ketika mulai membaca. "Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia. Aku tahu, mungkin kau membenciku sekarang. Tapi sebelum semuanya terlambat, aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu dengan cara yang mungkin salah,
tapi sungguh dari hati. Arga memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia bisa membayangkan Rina menulis kalimat itu dengan tangan lemah. Mungkin sambil menahan sakit. Aku menulis buku harian itu bukan untuk menyembunyikanmu, tapi untuk menyembuhkan diriku. Reno adalah masa laluku yang tak sempat selesai, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku merasa bersalah telah meninggalkannya tanpa pamit. Ketika kami bertemu lagi, aku sadar aku tidak mencintainya lagi. Tapi aku juga belum bisa memaafkan diriku sendiri. Tangan Arga menutup mulutnya, menahan isak. Setiap kata terasa seperti pelukan yang datang terlambat. Aku berusaha jujur, tapi setiap kali ingin bicara, aku takut kau terluka. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Jadi, aku memilih menulis, karena dengan menulis, aku bisa menangis tanpa membuatmu ikut sakit. Arga menatap Reno, yang kini menunduk dalam diam. Hujan mengguyur wajah mereka berdua, tapi tak ada yang beranjak. Arga, maafkan aku, karena tidak kuat menanggung semuanya. Maaf, karena aku tak sempat menjelaskan semuanya langsung padamu. Aku tahu aku meninggalkan banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang harus kau percaya, hatiku selalu untukmu. Bahkan di detik terakhir hidupku, di akhir surat, ada satu kalimat pendek yang membuat napas Arga tercekat. Reno hanyalah kenangan, tapi kau adalah rumahku. Arga menjatuhkan surat itu ke dadanya, menangis tanpa suara. Reno menatapnya, matanya pun basah. Dia sering bilang begitu padaku. Katanya lirih, bahwa kamu rumahnya. Aku cuma orang yang datang di antara pintu yang belum tertutup. Hening. Suara hujan menjadi latar dari dua pria yang kini soma-soma kehilangan. Arga perlahan berdiri, menatap Reno dengan pandangan yang lebih tenang. Terima kasih. Sudah datang dan sudah menyerahkan ini. Reno mengangguk pelan. Aku hanya ingin dia dikenang dengan cara yang benar. Saat Reno pergi, Arga tetap berdiri di tengah taman. Di tangannya, surat itu mulai basah oleh air hujan. Tapi ia tak peduli. Surat itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah penjelasan terakhir. Sebuah pintu maaf yang terbuka di antara luka yang lama. Dan untuk pertama kalinya, sejak kepergian Rina, Arga tersenyum kecil. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena akhirnya ia mengerti cinta sejati tak selalu tentang setia tanpa celah. Kadang tentang berani memaafkan meski hati hancur. Langit mulai cerah. Sisa hujan menetes dari daun-daun, memantulkan cahaya sore yang lembut. Arga duduk di bangku taman, tempat ia dan Reno terakhir berdiri. Di tangannya, surat Rina sudah mengering. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya melipatnya dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam buku harian itu. Buku yang dulu membuatnya hancur, tapi kini menjadi satu-satunya peninggalan yang ia hargai. Untuk pertama kalinya, Arga bisa membaca tulisan Rina tanpa amarah. Ia kini mengerti, di balik setiap kalimat yang tampak seperti pengkhianatan, ada luka yang selama ini tak ia lihat. Rina bukan wanita yang jahat. Ia hanya manusia yang berjuang di antara cinta, penyesalan, dan ketakutan untuk menyakiti orang yang ia cintai. Arga menatap langit, matanya menerawang. Kau sudah tenang di sana, Rin? Aku sudah membacanya. Semuanya. Ia menunduk, tersenyum kecil. Di dalam hatinya masih ada rindu. Tapi rindu itu kini tak lagi menyakitkan. Rindu itu berubah menjadi doa. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke makam Rina, membawa bunga melati putih, kesukaannya. Ia membersihkan nisan pelan-pelan, lalu meletakkan buku harian itu di atas batu marmer dingin. Buku ini milikmu, Rin. Aku sudah membaca semuanya. Aku tahu, kau hanya ingin dimengerti. Angin berembus lembut, seperti jawaban yang tak bersuara. Arga menatap nisan itu lama sekali. Aku marah, aku kecewa, tapi aku juga bersyukur. Karena lewat buku itu,
Aku bisa mengenal sisi dirimu yang tak pernah kau tunjukkan padaku. Sisi yang rapuh, tapi tulus. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. Terima kasih karena sudah pernah mencintaiku. Meski akhirnya kau pergi, aku akan tetap menjaganya. Cinta yang tak sempurna, tapi nyata. Setelah itu, Arga berdiri, menatap makam itu untuk terakhir kalinya hari itu. Tapi sebelum ia pergi, matanya menangkap sesuatu yang terselip di balik batu nisan. Sebuah potongan kertas kecil, setengah basah, mungkin terbawa angin. Ia mengambilnya pelan. Tulisan tangan Rina, samar, tapi masih bisa dibaca. Maafkan aku, Ga. Aku hanya ingin kau bahagia, bahkan jika aku tidak ada lagi. Arga menutup matanya. Air mata terakhirnya jatuh tanpa ia tahan. Ia memeluk kertas itu, lalu menatap langit yang kini berwarna jingga. Aku bahagia, Rin, karena akhirnya aku mengerti. Dan di bawah langit senja yang mulai tenang, Arga berjalan pulang. Kakinya berat, tapi langkahnya mantap. Untuk pertama kalinya, ia merasa Rina tak benar-benar pergi. Karena sebagian dirinya akan selalu hidup di dalam setiap kata yang pernah ia tulis. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Hidup Arga perlahan kembali berjalan. Meski jejak kehilangan itu tetap menempel di hatinya. Ia menjual rumah lamanya dan pindah ke tempat baru, kecil, sederhana, tapi cukup untuk menampung kesepiannya. Di sudut ruang tamu, ia meletakkan satu rak kayu khusus, berisi foto-foto Rina, bunga kering melati, dan satu benda yang kini paling berharga baginya, buku harian Rina. Setiap malam, ia membaca satu halaman. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengenang. Di antara tulisan Rina yang penuh air mata dan pengakuan, ada satu halaman kosong di bagian belakang, seolah menunggu sesuatu untuk melengkapinya. Malam itu, Arga mengambil pena dan menulis perlahan di halaman terakhir. Untukmu, Rina, aku sudah membaca semuanya. Aku sudah menangis, marah, dan memaafkan. Sekarang aku tahu, cinta bukan hanya tentang kesetiaan, tapi tentang kejujuran, bahkan kejujuran yang datang terlambat. Aku tidak akan membencimu lagi, karena aku tahu, setiap manusia bisa tersesat dalam cinta, tapi hanya sedikit yang punya keberanian untuk menulis dan mengakuinya. Terima kasih sudah mengajariku apa itu cinta yang nyata, meski penuh luka. Ia menutup buku itu perlahan, menatap foto Rina yang tersenyum lembut dari bingkai di depannya. Aku tidak akan melupakanmu, Rin, tapi aku juga akan belajar hidup tanpamu. Di luar, suara rintik hujan kembali terdengar. Seperti pengulangan dari hari pertama ia menemukan buku itu. Namun kali ini, hujan tidak lagi terasa dingin. Hujan terasa seperti salam dari jauh. Arga berdiri di depan jendela, menatap langit malam. Di dalam hatinya, ia tahu Rina sudah tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa juga pantas tenang. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita di atas cinta, bukan selalu tentang siapa yang tetap tinggal, tapi siapa yang berani jujur, meski kejujuran itu bisa menghancurkan segalanya. Kadang, orang yang kita cintai tidak sempurna, tapi dari merekalah kita belajar makna memaafkan. Pesan untuk para penonton, jika kamu pernah disakiti oleh cinta, jangan buru-buru membenci, karena di balik setiap luka, ada cerita yang belum kamu pahami sepenuhnya. Jangan takut untuk membuka hati lagi, karena cinta sejati bukan tanpa luka, melainkan yang tumbuh setelahnya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak hati yang pernah terluka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap luka punya kisahnya sendiri.